Pernahkah terbesit dalam benak kita bagaimana rasanya menjadi ubur-ubur? Berenang dengan anggun, dengan keindahannya yang begitu memikat. Hewan cantik ini memiliki keindahan rupa yang begitu sulit untuk diabaikan. Ubur-ubur adalah makhluk menakjubkan, dan mereka menjadi pesona tersendiri bagi lautan. Ubur-ubur sendiri merupakan makhluk laut yang telah ada di bumi sejak 600 juta tahun yang lalu. Itu artinya, keberadaannya bahkan lebih tua dari dinosaurus, yang baru diperkirakan muncul ratusan juta tahun setelahnya. Maka tak heran jika ubur-ubur menjadi salah satu hewan tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Hewan ini termasuk ke dalam hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata, dan mereka termasuk ke dalam filum Cnidaria, sama dengan anemon, koral, dan hidra. Uniknya, mereka memiliki tubuh yang transparan berupa gelatin yang terdiri dari 95% air, serta tentakel yang memiliki tubulus tipis dengan duri-duri kecil. Biasanya digunakan untuk memasukkan racun melalui sengatan ke dalam tubuh korban atau sebagai upaya pertahanan diri. Faktanya, ubur-ubur tidak memiliki jantung dan otak, tidak berdarah, tidak memiliki tulang, dan tidak juga memiliki hati. Mereka hanya memiliki sistem saraf paling dasar, dan hanya terdiri dari jaringan saraf, bintik mata yang hanya bisa mengindra terang dan gelap, serta lubang chemosensori untuk mendeteksi adanya mangsa. Sederhananya, setiap ubur-ubur hanyalah beberapa langkah evolusi yang lebih dari sebuah kantung air laut. Dapat dikatakan bahwa mereka begitu menyatu dengan air. Terlebih lagi, tubuh ubur-ubur yang transparan memberikan kamuflase yang sangat baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk bersembunyi di depan mata dari sebagian besar spesies mangsa ataupun predator. Ubur-ubur memasukkan makanan melalui mulut yang terletak di bawah badan, yang berbentuk seperti lonceng. Ubur-ubur juga memiliki sistem pencernaan yang sangat sederhana, yaitu mulut dan anusnya merupakan satu lubang yang sama. Makanan dicerna di dalam organ yang disebut dengan rongga gastrovaskular. Sisa makanan kemudian dikeluarkan kembali di tempat yang sama. Tubuh ubur-ubur terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar disebut dengan epidermis, lapisan dalam yang melapisi rongga gastrovaskular disebut dengan gastrodermis, dan lapisan tengah terdiri dari lapisan tebal yang disebut dengan mesoglea. Terdapat setidaknya 200 spesies ubur-ubur sejati atau true jellyfish. Ubur-ubur ini merupakan spesies kelas Kyphozoa. Contoh ubur-ubur sejati, beberapa di antaranya yaitu ubur-ubur bulan atau Aurelia aurita. Nama yang cantik sebanding dengan rupanya yang begitu indah. Jenis ini biasanya berukuran sekitar 25-40 cm. Ubur-ubur ini makan dengan mengumpulkan medusa, plankton, dan moluska. Kemudian membawa mangsanya ke dalam tubuh untuk dicerna. Ubur-ubur ini hanya mampu bergerak terbatas dan hanya terbawa arus, bahkan ketika mereka sedang berenang. Kemudian ada Sinetals yang menghuni pantai Atlantik di Amerika Serikat. Lalu ada lion mane jellyfish, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ubur-ubur surai singa. Ubur-ubur ini merupakan ubur-ubur terbesar yang ada di dunia. Kebanyakan ubur-ubur surai singa hidup di Arktik dan Samudra Pasifik Utara, dari Alaska hingga Washington yang perairannya sejuk. Ubur-ubur surai singa juga memiliki kemampuan bioluminescent. Artinya, ia mampu menghasilkan cahaya sendiri
dan bersinar di dalam kegelapan di bawah air. Dengan menggunakan sengatan tentakelnya yang kuat, ubur-ubur Surai Singa menangkap ikan-ikan kecil atau bahkan ubur-ubur lainnya untuk memenuhi makanannya. Yang begitu menakjubkan adalah adanya ubur-ubur abadi. Sebagian dari mereka hidup di Laut Mediterania dan bisa juga ditemukan di perairan Jepang. Menariknya, keberadaan ubur-ubur abadi saat ini sudah mulai menyebar ke tempat-tempat baru di seluruh dunia. Mereka tiba di habitat baru setelah menempel pada kapal-kapal yang sedang berlayar. Ukurannya hanya selebar kuku jari kelingking manusia. Hal ini membuatnya nyaris tak bisa dilihat dengan mata telanjang, kecuali dalam jumlah yang banyak. Tapi nyatanya, keabadian ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Karena mereka bukan tidak menua selama ratusan atau ribuan tahun. Sebaliknya, saat ubur-ubur abadi mencapai kedewasaan, mereka akan memulai kembali kehidupan mereka dari awal, atau ketika mereka sedang terluka. Salah satu ubur-ubur yang paling mematikan adalah ubur-ubur kotak, dengan medusanya yang berbentuk kubus. Sengatannya mengandung racun yang menyerang jantung, sistem saraf, dan sel kulit. Hal ini sangat menyakitkan, sehingga bahkan manusia akan mengalami syok dan tenggelam, atau yang lebih fatal meninggal akibat gagal jantung, bahkan sebelum sempat mencapai pantai. Mereka yang selamat akan merasakan rasa sakit yang luar biasa selama berminggu-minggu, serta meninggalkan bekas luka di area sengatan. Jadi, tak heran jika mereka dikenal dengan sebutan tawon laut, karena sengatan yang sangat mematikan. Mereka umumnya ditemukan di pesisir Australia Utara dan di seluruh Indo-Pasifik. Meski pada umumnya ubur-ubur termasuk ke dalam film Cnidaria, namun ada dari mereka yang tidak termasuk di dalamnya, karena bukan merupakan ubur-ubur sejati, yaitu ubur-ubur sisir. Sisir ini merupakan kumpulan silia yang mereka gunakan untuk berenang, dan merupakan hewan terbesar yang berenang menggunakan silia. Dulunya, Ctenophora dan Cnidaria dimasukkan ke dalam satu film, yaitu Coelenterata. Hal ini karena mereka sama-sama menggunakan aliran air lewat rongga tubuh untuk mendapatkan makanan dan bernapas. Namun, perbedaan lainnya ditemukan, dan akhirnya kedua film ini dipisah. Tidak seperti Cnidaria, Ctenophora memiliki sedikit spesies, hanya sekitar 100-150 spesies, dan dibagi ke dalam dua kelas. Berenang bersama ubur-ubur terdengar seperti sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Namun nyatanya, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa tempat di mana kita bisa berenang dengan makhluk cantik dan elok ini. Di Kalimantan Timur, terdapat danau yang terletak di Pulau Kakaban, Kepulauan Derawan. Uniknya, ubur-ubur di sini tidak berbahaya dan jinak. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Ubur-ubur di Danau Kakaban telah berevolusi akibat danau dengan air payau, sehingga tidak terdapat predator yang mengganggu ekosistem ubur-ubur, serta sumber makanan untuk ubur-ubur begitu melimpah. Hal inilah yang menyebabkan kelenjar nematosis atau kelenjar sengat ubur-ubur mengalami reduksi dan kehilangan kemampuan menyengatnya. Ubur-ubur yang dapat diajak berenang di danau ini, beberapa di antara mereka adalah ubur-ubur bulan, ubur-ubur terbalik, dan ubur-ubur totol. Selain di Kalimantan, terdapat beberapa tempat lainnya, yaitu di Misol, Raja Ampat, Papua Barat. Bahkan, tidak hanya di satu tempat saja. Setidaknya ada beberapa tempat di mana kita bisa menemukan ubur-ubur ramah ini, yaitu di Danau Lenmakana dan Kawarapop. Lalu, ada pula di Sulawesi Tengah, tepatnya di Pulau Togea. Jadi sesungguhnya, tidak ada hal yang mustahil untuk dilakukan ataupun terjadi. Alam
menyimpan sejuta keajaiban dan keunikan, yang bahkan kita sebagai manusia terkadang sering dibuat takjub akan rahasia semesta yang kita pijaki. Sejak zaman dahulu, budaya Tiongkok telah mengkonsumsi ubur-ubur dalam tahap medusa. Praktek mengkonsumsi ubur-ubur ini kemudian meluas ke negara-negara Asia lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Jepang. Ubur-ubur dipercaya memiliki segudang manfaat bagi kesehatan dalam budaya populer Tiongkok. Rasa serta teksturnya juga disukai oleh banyak orang. Menurut penelitian, ubur-ubur yang dapat dimakan mempunyai sejenis kolagen yang menghasilkan peptida khas, sehingga mampu menurunkan tekanan darah tinggi karena mengandung zat asetilkolin. Mengkonsumsi ubur-ubur juga mengurangi kadar kolesterol yang tinggi dan juga dapat mengobati penyakit sendi. Pada tahun 2016, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) melaporkan bahwa tangkapan ubur-ubur meningkat secara global. Namun tidak ada statistik spesifik yang diberikan. Perkiraan jumlah gurita dan sotong yang ditangkap masing-masing adalah 350.000 dan 300.000. Meskipun lokasi konsumsi ubur-ubur di dunia tampak tidak sama, temuan ini telah mengisyaratkan bahwa konsumsi ubur-ubur sama seperti konsumsi gurita dan sotong di seluruh dunia. Salah satu dari 3 perikanan terbesar di Georgia saat ini menangkap ubur-ubur untuk dijual ke Asia sebagai makanan. Hanya medusa yang dikategorikan dianggap dapat dimakan. Payung, tentakel, lengan, dan mulut merupakan komponen yang dapat dimakan. Pengolahan ubur-ubur sebagai makanan dilakukan dalam waktu beberapa jam setelah dipanen, karena ubur-ubur rentan terhadap pembusukan apabila keluar dari air. Bagian lengan dikeluarkan dari payung, dicuci dengan air dalam jumlah yang besar, sehingga benar-benar bersih. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan pasir, bakteri, lendir yang ada pada ubur-ubur. Sebagai salah satu hewan tertua di planet ini, ubur-ubur mengajarkan kita tentang ketahanan dalam menghadapi perubahan zaman. Meski tanpa jantung, otak, dan tulang, mereka tetap menjelajahi lautan atau perairan dengan kemampuan adaptasi yang menakjubkan. Nyatanya, keindahan bisa ditemukan dalam kesederhanaan dan keunikan dalam setiap bagian kehidupan. Meskipun tidak selalu tampak, ubur-ubur memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kehidupan dan keabadiannya bagaikan sebuah gambaran tentang kekuatan regenerasi dan kemampuan untuk memulai kembali. Keindahan alam tidak hanya terletak pada penampilan fisik, tetapi juga pada manfaat dan perjuta keajaiban tak terhingga dari alam yang terus berlangsung di sekitar kita.